Memasuki kawasan perumahan di Carita Anyer, Banten, kesan menyeramkan langsung dapat dirasakan bagi siapapun yang memasukinya. Siapa yang dapat mengira jika kawasan perumahan yang berdiri sejak tahun 1993 ini menjadi kawasan perumahan terbengkalai hingga hari ini. Ini bangunan ini mulai dibangun. Setelah beroperasi ini belum selesai, tapi ada yang dihuni. Pada tahun 1998, hotel ini bangkrut. Dan orang-orang yang diam di kotes ini pun pada keluar, pada meninggalkan kotes ini karena memang kotes ini dinilai angker. Rentetan kisah memilukan yang tak habis-habisnya merekam setiap kejadian yang pernah terjadi di tempat ini. Hilangnya pengembala kerbau secara misterius, munculnya arwah gentayangan gadis muda yang konon meninggal karena diperkosa, serta makhluk-makhluk siluman seperti harimau, ular putih menambah keangkeran tempat di lokasi uji nyali kita malam ini. Jadi memang sering dia menampakkan diri. Ada sosok wanita, ada sosok pocong, ya kan? Terus ada sosok ular putih gitu. Di sini itu dulunya itu kan kuburan massal dan di sini ada kuburan wali. Nah, di sini yang paling menyeramkan itu ada sejenis gurita raksasa. Tepatnya di dermaga hotel ini. Bagaimanakah perjuangan para peserta dalam mengungkap kisah misteri ini dan membuktikan nyali mereka? Malam ini bersama Ali Zainal, Aiko, dan Ustadz Arif hanya di Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, apa itu? Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Masih Dunia Lain. Saat ini saya berada di perumahan tepat di pesisir pantai Carita. Banyak sekali orang yang menginginkan memiliki rumah di tepi pantai. Indah, menyejukkan seharusnya tempat ini. Namun sebaliknya, tempat ini menjadi mencekam dan ditinggalkan oleh penghuninya. Banyak sekali kisah yang terjadi di sini. Mampukah para peserta uji nyali kita untuk beruji nyali di tempat ini? Saksikan di Masih Dunia Lain. Saat ini, dari sekian banyak rumah pantai, ada satu rumah yang memiliki kekuatan mistis sangat tinggi. Dan saat ini sahabat saya sudah berada di sana untuk mendeteksi makhluk gaib apa saja yang ada di tempat. Oke pemirsa, di sini saya sudah berada di lokasi uji nyali. Mengikuti naluri saya dan di sini saya melangkah ke arah sini. Yang saya lihat adalah seorang wanita yang sedang duduk. Dia menggunakan pakaian seperti wanita pada layaknya. Dan sedikit menangis tapi tidak mengeluarkan air mata, hanya terseduh. Dan di sini saya melihat ada sosok kuntilanak di bagian pohon. Pemirsa bisa lihat di daerah sini ada satu sosok
sangat membuat saya sedikit jahil, karena tadi saya sempat berada di sini dan saya merasa terdorong. Bentuknya itu seperti anak kecil, bukan anak kecil tapi mempunyai telinga yang panjang bertaring. Sini kamu. Ini makhluk menantang. Saya mencoba berkomunikasi tapi dia hanya menunjukkan amarahnya, menunjukkan mata merahnya. Posisinya seperti bukan dari sisi yang baik ya, yang berada di sini, dan mengeras ya, posisi tangan yang mengeras saat ini. Aiko bisa dengar saya? Aiko bisa dengar suara saya? Aiko lepasin. Istighfar lu, istighfar. Jangan ikutin lawan lu, istighfar. Teranglah ya Pak. Ya baik. Ada sesuatu sebenarnya yang dari tadi menahan di bagian kepala. Posisinya berasal dari ruangan ini ya, dan ruangan pas di kepala dari Eko. Ruangan di kepala Eko ini adalah kamar mandi. Ya, dulunya digunakan kamar mandi, dan di sini adalah dapur kecil sebenarnya. Namun dapur kecil ini bukan dapur yang bagus ya. Begitu juga kamar mandi. Ini adalah kamar mandi yang digunakan. Ya, dan Aiko masih terganggu dari ruangan sebelah sana sebenarnya. Ya, masih terganggu dari bagian kamar mandi yang terus berinteraksi. Kembali lagi, kita tidak bisa menanya saat ini karena masih terus terjadi interaksi yang cukup kuat ya. Kita coba tahan dulu, kita lawan. Aiko dengar saya. Ayo istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah bersama dengan Kang Arif. Masih di atas ya? Aduh. Ya, kita sudah Kang Arif. Ya, Kang Arif bisa diceritakan mungkin masih terjadi ada beberapa interaksi tadi yang terjadi? Ada, ya. Ada banyak dari atas, dari samping, dari bawah juga ada yang masuk ke Eko. Ada Eko. Dia nggak kenapa-napa itu sebenarnya. Yang cewek itu nggak kenapa-napa sebenarnya. Lalu tadi apa yang dirasakan yang sempat? Ini tadi aku ngeliat kayak nggak tahu, Kang Arif ada sempat ngerasain kayak ada bukan jin ya, jin yang bertelinga panjang gitu, taring gitu. Cuman aku fokusnya ke dia kok tiba-tiba dari atas besar gitu, langsung plek gitu ke aku loh.
Dan aku memang belum prepare untuk Iya, nggak siap-siap. belum siap, jadi karena memang mendadak banget tuh langsung jatuhin aku sehingga nafas aja sakit banget nih, jadi kayak dihentak-hentakin gitu loh badan aku. Jadi lagi konsentrasi ke samping, tiba-tiba dari atas datang ya. Ya. Aku rasa ini hanya kayak sebuah pancingan karena di sini aku ngeliat kayak ada perkumpulan gitu loh Kang Arif, kayak perkumpulan jin yang memang dia mempunyai raja jin. Ya. Kalau kita coba berdiri dulu ya, kita tahan dulu ya. Ini baik, control room boleh dinyalakan lampunya, silakan. Pada kesempatan kali ini mungkin Kang Arif ada beberapa yang sudah kita deteksi. Hati-hati dengan manipulasi jin yang ada di sini. Memanipulasi laut penglihatan, ternyata diserang dari sisi lain. Ya. Terus satu lagi ada wanita, bisa juga wanita ini adalah merupakan manipulasi tempat yang ada di sini. Kita akan lebih kupas lebih dalam lagi ya, siapa wanita itu. Lalu siapakah jin kembar yang ada di sini ya? Yang satu besar, yang satu kali kecil ya. Berarti ada jin kembar, namun beda posisi tubuh ya. Posisi sangat besar sekali. Ini yang satu besar, yang satu lagi kecil. Ukuran tangannya itu sebesar tubuh aku ya Kang Arif ya. Jin kembar ini nanti kita akan sikapin dan siapa wanitanya. Dan kita sudah bersama dengan peserta uji nyali kita, silakan. Baik, Anda sudah masuk ke lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa. Boleh, ya, balik ke Dani ya. Saya akan buka penutup matanya, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Baik, Nining, mungkin coba Aiko terangkan sedikit. Ada beberapa manipulasi di tempat ini yang harus kamu hati-hati, silakan. Ya pokoknya di sini aku tadi udah aku rasain ada seorang wanita yang dibilang sosok nenek-nenek, mungkin ada, tapi belum muncul di sini Kang Arif, nggak menutup kemungkinan nanti ada. Nah di sini tadi aku sempat lihat sosok kuntilanak ya. Iya. Terus di sini juga ada, nggak di sini, dia bisa di kemana aja bentuknya seperti jin yang bertelinga panjang dan hati-hati. Iya. Dia bisa berada di mana saja dan tuh ukuran tubuhnya lebih besar daripada yang kecil pohon itu ya. kelapa. Jadi bukan sesuatu yang pernah untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini. Lokasi uji nyali kamu adalah di lokasi ini dan di belakang. Namun lilin ini kita akan letakkan di belakang, ya. Saya akan letakkan di belakang dan sementara saya letakkan di belakang, kamu harus berputar di tempat ini 3 kali. 3 kali. Berputar di tempat. Aiko silakan, saya tempatkan di belakang. Ya, kita coba untuk putar. Kamu boleh berputar ke arah lawan jarum jam ya. Berarti kamu ke kiri, silakan. Boleh 1, 2. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Sudah. Siap beruji nyali? Siap. Selamat beruji nyali. Ya. Di sini sangat gelap dan ya Allah, tidak ada apa-apa di sini, tapi di sini benar-benar sangat gelap. Ya Allah. Astagfirullah. Di sana ada bunyi suara, tapi aku tidak tahu suara apa itu. Yang jelas di sana ada suara. Di sana banyak suara, tapi nggak tahu jelas suara apa. Yang jelas itu suara seperti mau kayak gimana? Aku nggak tahu jelas sih. Ya Allah. Tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu. Aku di sini cuma ikut uji nyali. Ya Allah, di sini ada yang jatuh, tidak tahu karena apa. Yang jelas di sini ada yang jatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Di sini nggak tahu. Benar-benar sangat menakutkan. Ya Allah. Ibu. Di sana ada suara mengaum, tapi aku nggak tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di sana masih ada suara yang menggema banget, tapi nggak tahu suara apa. Yang jelas itu sangat menakutkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nggak ada apa-apa. Yang jelas tadi di sana ada suara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sana ada suara cewek, tapi aku nggak tahu suara siapa. Yang jelas di sana juga ada suara, tapi aku nggak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Bang, nggak kuat. Bang, nggak kuat. Bang, hello, nggak kuat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, nggak kuat, Bang. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bang, nggak kuat, Bang, nggak kuat. Kondisi kita balik kan? Pasti bertanya-tanya kenapa lama sekali ya? Iya. Bisa dilihat ini teman-teman kita dalam kondisi hujan sehingga banyak kabel-kabel yang harus kita rapikan tadi ya. Kita harus mengkondisikan ini. Jadi kami tidak bisa jemput kamu dalam waktu cepat tadi ya. Baik, nama kamu siapa? Nining. Nining, boleh ceritakan sedikit tadi keberadaan Di sana ada suara cewek tapi nggak tahu seperti kuntilanak. Dari jendela ini ya? Iya, dari sini. Kalau di sana kayak suara gendro tapi nggak tahu. Dia meraung-raung tapi nggak tahu apa. Artinya tidak ada wujud, hanya ada suara ya? Tidak ada wujudnya. Jadi aku tuh makin baca doa, dia tuh makin ngeraung lagi. Dia makin melawan. Ada yang sangat menggoda di sebelah ini, sebelah belakang ya? Di sini, tapi di belakang nggak ada, cuman dari sebelah sini sampai yang di sebelah sana. Ya, baik, terima kasih sudah bersama kami dan semoga banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan ya. Baik, silakan. Dan pemirsa di rumah, memang tempat ini kelihatannya tidak seseram yang kita pikirkan mungkin. Namun sesungguhnya di tempat ini sangat mencekam dan sudah mulai hadir di sini ya. Semakin kencang suara kita, semakin menarik perhatian mereka. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Masih Dunia Lain. Selanjutnya, Saya cuma Masih Dunia Lain. beruji nyali di sini. Oh, maaf kalau saya ganggu, ya Allah, itu apa? Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Masih Dunia Lain dan saat ini kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Saya akan buka penutup mata Anda ya. Tutup dulu matanya. Tapi mungkin sedikit akan diceritakan keberadaan dari tempat ini. Dan silakan Eko. Itu hawanya di sini ya, aku nggak tahu kenapa ya. Kayaknya di sini agak sedikit lebih jahil. Aku bilang sosoknya seperti wanita dan ada sosok baru lagi yang tadi itu sosok genderuwo. Berbeda sama yang tadi berinteraksi dengan aku tuh yang
yang dibilang katanya gurita, sebenarnya bukan gurita tapi sejenis jin tapi memiliki tangan panjang dan itu dia mempunyai jari-jari. Ada Jari-jari itu wanita seperti juga di tentakel sini. mungkin ya, seperti apa Ya, namanya? tapi dia mempunyai jari, ada jarinya di situ. Terus ada sosok wanita juga, wanita cantik tapi tidak menutup kemungkinan karena saya lihat saat ini dia sedang bersosok berwajah buruk. Posisinya Ada di masih di sini ya. Baik. Dan hati-hati, tadi sempat mungkin saya sedikit ceritakan bahwa Aiko sempat kerasukan dua hal yang menipu. bukan kerasukan sih sebenarnya. Berinteraksi ya, berinteraksi. Melawan. Satu hal benda wujudnya kecil, namun pada saat konsentrasi dengan wujud yang kecil ini, jin yang kecil ini ternyata dari bagian atas muncullah Bisa dari mana jin yang aja. cukup besar dan menerkam ya. Baik, sudah mengerti. Saya akan menerangkan sedikit. Sudah mengerti yang sudah kita sampaikan tadi? Sudah. Baik, saya akan menerang kamu tidak boleh terdiam di satu tempat terlalu lama, tidak boleh melewati garis yang sudah kami berikan sampai bagian belakang ya. Dan pemirsa di rumah yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Twitter kita @masihdunia_lain dengan hashtagnya tanya MDL. Sekali lagi saya tanya, nama kamu siapa? Apip, kamu akan boleh ke belakang untuk mengambil lilin. Lilinnya kita taruh di belakang. Ingat kalimat saya, setelah saya keluar dari sini sama Aiko, kamu harus berputar ke kiri 3 kali. Saya contohin ya. Ya, Oh. ya. Berputar 3 kali. 3. Ya, langsung ambil lilin. Ya. Ya. Tujuannya adalah kita mencoba untuk membawa kamu ke masa terdahulu atau kita putar waktunya. Ya, sudah mengerti? Ya. Selamat beruji nyali. Ingat berputar 3 kali ya. Assalamualaikum. 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 Ya. Mulai ada bau-bau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Baik, Kang Arif, kalau misalnya Kang Arif lihat saat ini, kembali lagi yang diprediksi tadi siluman ya, terus hadir ya, ini salah satunya mungkin ya. Kalau Kang Arif lihat ini siluman ini dari lautan atau dari sini? Dari tempat ini ya. Ini kita akan coba berkomunikasi sebentar. Ya, saya harus. Ya, baik. Tubuh yang telah masuki bernama Latif ya. Jadi saya mohon sama kamu berusaha untuk yang baik-baik. Kamu masuk ke dalam tubuh yang baik. Saya ambil sesuatu, ya. Tenang ya. Boleh tahu siapa yang hadir saat ini? Di sini ya, ya. Sudah lama tinggal di tempat ini? Ya sudah lama. Mau apa kamu kesini ya? Kita tidak ada niatan apa-apa di tempat ini. Kita niatnya di tempat ini ingin beruji nyali. Namun kamu hadir di dalam tubuh ini. Ada yang kamu ingin sampaikan atau merasa terganggu dengan kita? Ada yang ingin kamu sampaikan dan merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini? Ada terus mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik ini ya? Ya. Terus satu lagi saya ingin tanya. Kalau menurut Kang Arif kan dari sisi yang negatif yang di tempat ini, siluman apa mungkin yang Kang Arif lihat saat ini? Ya sudah harimau. Sejenis harimau. Banyak yang khas teman-teman kamu di sini yang seperti kamu? Boleh deh kasih tahu di mana teman-teman kamu saat ini? Ditunjuk. Tadi sempat terlihat tidak ada yang mengganggu di sini ya. Sempat terlihat seorang wanita, sosok wanita. Kamu kenal dengan wanita itu? Pernah tahu dengan wanita itu? Tidak. Artinya kamu tidak kenal sama sekali dengan perempuan itu? Ya. Lalu ada sosok besar lagi di sebelah sana tadi. Itu kamu atau jin yang kembaran? Budak itu anak buahnya. Artinya kamu bertempat di atas tadi? Dari tempat atas kamu tadi berada? Dari tempat atas ya? Saya ingin bertanya sama kamu, kenapa tempat ini menjadi ditinggalkan sama orang-orang yang pernah tinggal di tempat ini? Diganggu sama kamu. Kenapa kamu mengganggu mereka? Artinya kamu tidak suka dengan bangunan-bangunan rumah-rumah ini, perumahan ini? Lalu bukankah ada hubungan tempat ini dekat sekali dengan lautan? Pernahkah? Tempat main saya di situ. Teman main. Tempat main saya. Tempat main ya. Artinya kamu dengan yang menjaga lautan saling berteman. Saling berteman. Harusnya ada sebab. Kenapa kamu tidak suka dengan adanya perumahan ini? Sebabnya apa? Mengganggu dari jenis apa? Berisik. Tidak sopan. Artinya berisik, bising, atau ada minum-minuman keras atau apa? Bukankah seharusnya kamu senang pada saat tempat ini ramai, dibanyakin orang? Satu lagi sebelum kamu pergi, ya. Satu lagi sebelum kamu pergi dengan baik-baik. Ya. Satu lagi sebelum kamu pergi dengan baik-baik. Ya. Saya tidak sama sekali takut dengan yang ada di sini. Saya tidak sama sekali takut dengan yang ada di sini. Dan tubuh masukin dalam tubuh baik-baik. Ya. Masukin dalam tubuh baik-baik. Lalu apabila tempat ini kembali lagi di tempatnya, apa kamu rela? Itu rela kok dia. Lalu izin seperti apa sama kamu sehingga akhirnya kita boleh tempat itu. Dulu pernah terjadi tsunami di tempat ini. Banyak sekali yang meninggal di tempat ini. Kamu tahu itu? Meninggal dalam keadaan tidak tenang. Betul? Lalu mereka menempati setiap rumah yang ada di sini. Rumah yang paling angker atau yang paling kuat tempat ini. Di mana tempatnya? Tarik nafasnya. Istighfar.
ya. Bisa dengar suara saya ya. Habib, tadi saat kita sedikit melihat kamu di monitor ya, di belakang ini ya, kamu sebenarnya sempat berkeliling beberapa saat. Tapi pada saat kamu memang tadi kita suruh muter ya, muter 3 kali. Apa yang kamu rasakan? Ceritakan sama kita. Berat. Nah iya, jadi pada saat kamu berputar, setiap putaran kamu berasa semakin berat. Putaran ketiga sudah nempel ya, sudah cukup berat ya. Di bagian belakang tadi di punggung, di punggungnya. Lalu kamu sempat bertahan sebenarnya, Beb. Ya sempat bertahan, Beb ya. Kamu keluar, walaupun kamu sudah goyang sebenarnya tadi ya. Lalu kamu ambil ambil lilinnya. Lalu kamu berjalan keluar, lalu akhirnya kamu hilang di sini ya. Setelah berdat, kamu sempat melihat sesuatu atau mendengar sesuatu? Apa yang kamu lihat? Rambut panjang di sana. Perempuan lagi di sebelah sana ya, perempuan di sana ya. Lalu perempuan itu melihat kamu, melihat matanya, selain rambut yang panjang, kamu perhatikan lagi, ingat-ingat bajunya seperti apa yang dia gunakan? Merah. Baik, merah ya. Artinya pada saat kamu melihat sana, lalu di sini kamu ketempel dan hilang. Kita coba berdiri ya, Beb ya. Ya, bismillah. Ya, baik, Apik luar biasa ya. Terima kasih ya, Beb ya. Salam hormat buat keluarga dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, luar biasa tadi pemirsa di rumah. Salah satu peserta kita mengalami interaksi, Kang Arif ya. Dan interaksi dari sisi yang negatif mungkin ya. Yang memang kadang-kadang ada 2 cara mungkin ya untuk menghadapi hal yang seperti ini. Kita merendah dan mungkin kita harus merasa harus lebih tinggi kadang-kadang ya. Misalnya kita tidak boleh takut dengan hal seperti ini. Untuk Kang Arif sikapi baik, saat ini sudah ada lagi benang merah. Wanita rambut panjang berbaju merah. Nah, menurut Kang Arif tempat ini sebegitu banyaknya siluman yang hadir pada malam hari ini. Ya, dari tadi mulai sudah banyak, sebelum mulai pun sudah banyak. Nah, memang kalau yang dibiasakan dinamakan hantu merah perempuan itu biasanya disebut kuntilanak merah, dan itu memiliki ketangguhan nih. Yang biasanya agak sedikit, bukan sedikit tapi emang negatif dia. Negatif ya. Jadi disebutnya kuntilanak merah dan memiliki ketangguhan ya. Dan ini akan memberatkan seluruh peserta uji nyali kita. Silakan. Baik, Anda sudah masuk lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Kita mundur sedikit, maaf, mundur sedikit. Saya akan buka penutup mata Anda, tutup dulu matanya ya. Boleh balik. Encang sedikit mungkin saya akan ceritakan bahwa di tempat ini ada sosok wanita berbaju merah tadi muncul. Dari Kang Aris sudah menerangkan kepada kita semua, makhluk ini disebutnya sebagai kuntilanak merah. Namun sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan benang merah kenapa orang-orang meninggalkan tempat ini. Ya, saya akan memberikan lilin, namun lilin ini saya akan tempatkan di bagian belakang ya. Tidak kamu pegang. Boleh siapa saja, silakan taruh di belakang. Makasih, Bang. Nah, tugas kamu tidak boleh melewati garis yang sudah kami sediakan. Sampai dengan belakang ada 2 ruangan. Ya. Sebelum kamu beruji nyali, setelah kita tinggalkan tempat ini, kamu harus berputar ke kiri. Ke kiri 3 kali. Setelah berputar ke kiri 3 kali, kamu boleh ambil ini itu. Tujuannya sehingga kamu akan menembus atau melawan waktu sampai dengan waktu sebelum tempat ini berdiri. Baik, Kang Arif, ada yang ditambahkan? Cukup. Sudah mengerti semua pertama uji nyali? Sudah. Siap beruji nyali? Siap. Selamat beruji nyali. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Maaf, enggak ganggu. Enggak ya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, saya nggak ganggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, saya tidak mengganggu kok. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Ada makhluk sosok tinggi, besar. Astagfirullahaladzim. 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 Situ, sini. Baik Kang Arif, kalau pendapat Kang Arif ini jenis yang sama lagi? Ya, sejenisnya lagi. Diam. Baik. Saya Ali. Ya, saya Ali. Saat ini saya berada di sebelah kiri kamu. Tidak ada niatan jahat kita. Ya, tidak ada niatan untuk mengganggu, ya. Ya, baik. Saya sudah tahu pasti kamu akan berbicara tentang hal itu. Kamu masuk ke dalam tubuh ini, kembali lagi saya tanya. Kamu masuk ke dalam tubuh ini, ada yang kamu sampaikan? Ada yang kamu sampaikan? Sekali lagi saya ingin terangkan, di sini tidak ada niatan mengganggu. Kita sedang melakukan. Ada sesuatu yang harus kamu ambil, ya nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi. Tenang dulu, ya, tenang dulu. Tiara, kamu di sini ya. Kamu bertempat di tempat ini di sebuah pohon atau di rumah ini, atau di salah satu rumah sini. Di sini banyak. Diulang ganggu ya. Di sini banyak rumah, ya. Saya ajak bicara sama kamu. Di sini banyak rumah. Kayak gandeng gitu ya. Ya. Banyak rumah, namun semua rumah akhirnya ditinggalkan. Sayang sekali, rumah ini berdiri dengan bangunan yang cukup bagus.
Benarkah di sini akhirnya ditempati oleh makhluk-makhluk gaib rumah-rumah di sini? Benarkah rumah-rumah di sini akhirnya ditempati oleh makhluk-makhluk gaib? Waduh gitu. Seperti kamu? Lain ya. Saya ingin bertanya, sebelum kamu tadi sempat ada salah satu yang berinteraksi. Apakah salah satu dari teman kamu yang berinteraksi dengan peserta kita uji nyali tadi yang ada di sini? Bukan. Arti kamu dari tempat yang lain dari sini. Kamu dari lautan? Bukan. Kamu dari salah satu rumah yang ada di sini? Bukan. Artinya kamu dari salah satu tempat atau pohon atau apa? Dari pohon. Berarti kamu dari salah satu pohon di sini tempat ini. Adakah pohon memang yang cukup dikeramatkan di sini? Di pohon belakang ini bukan dikeramatkan, tapi ini tempat kamu ya. Bukan dikeramatkan, tapi ini tempat kamu. Kamu suka dengan pohon ini ya? Banyak jenis kamu yang berada di pohon itu? Kamu yang paling dituakan di sini di pohon itu? Ada lagi yang paling dituakan? Ada yang dituakan lagi ya? Boleh dikasih tahu siapa yang paling dituakan di sini? Tadi sempat muncul wanita berbaju merah ya. Kamu kenal dengan dia? Tidak kenal ya. Wanita berbaju merah, tidak kenal dengan dia. Dulu tempat ini ramai. Rumah ini ditempati oleh beberapa penduduk ditempati gitu ya buat istirahat ya, dengan hiburannya adalah laut, hiburannya adalah pantai. Apa yang menyebabkan kalian mengganggu orang-orang yang ada di sini? Apa ada yang salah dengan cara pembangunan? Lo baru maksiat dia. Aing gak ganggu. Maksiat artinya rumah-rumah ini bukan didatangi oleh keluarga tapi oleh orang yang berniat untuk maksiat. Artinya orang mungkin dengan pacarnya, dengan apanya gitu, atau selingkuhannya, akhirnya berbuat yang tidak baik di sini. Baik Kang Arif, kalau misalnya Kang Arif sikapi dari dialog dia, apakah dari sisi yang positif? Ya, dari sisi yang positif. Bisa jadi ya dari sisi yang positif ya. Tapi namun, kita masih belum tahu kita ya. Masih belum tahu. Artinya bangunan ini villa memang kadang-kadang maaf tidak semua villa sebenarnya ya. Namun villa kadang-kadang diidentikan dengan hal yang tidak baik atau punya niatan yang tidak baik. Sehingga akhirnya tadi diingatkan kita terganggu karena ada perbuatan yang tidak baik ya, ada perbuatan tidak baik. Apakah semuanya tempat ini dibuat tidak baik? Berarti harusnya masih ada kebaikan di tempat ini ya. Masih ada yang baik ya. Lalu tempat kamu juga pohon kamu tidak digusur ya. Pohon kamu tidak ditebang. Bahkan pada saat membangun daerah ini banyak sekali pohon-pohon besar yang tidak ditebang. Masih berdiri dengan selayaknya berdiri. Apakah ada hal lain lagi selain banyaknya maksiat di tempat ini yang mengganggu? Tanah ini diuruk ya. Tanah ini diuruk dari tanah lain. Apa itu juga mengganggu kalian? Ada campuran tanah yang tanah asli digabungkan dengan tanah yang dibawa kemari. Ada sesuatu dari tanah itu yang ikut kemari dengan makhluk-makhluk gaibnya? Lalu pernahkah kamu menampakkan diri terhadap orang-orang yang pernah tinggal di tempat ini? Oh, tidak. Tidak pernah melihat kan? Tidak. Lalu kamu pernah merasuki mereka, anak-anak mereka atau apa? Tidak ya. Bolehkah tempat ini kembali kita aktifkan atau kita kembalikan? Tidak boleh. Lalu dulu sempat ada tsunami yang cukup besar di tempat ini. Banyak sekali yang meninggal dan meregang nyawa di tempat ini. Kamu tahu hal itu? Kamu tahu hal itu? Tahu hal itu? Tahu hal itu? Tahu hal itu? Ya baik Kang Arif, silakan. Ya, Bismillah. Untuk nolnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup dalam ya, dari mulai ekstrim tiba-tiba kembali ke posisi yang tenang tadi Kang Arif ya. Dari dia liar sekali tadi, lalu tiba-tiba kembali ke
posisi yang kalem ya, tenang sekali. Dan walaupun seperti itu, ada satu informasi yang kita dapatkan tadi bahwa tidak suka banyak yang maksiat katanya. Ya. Jadi golongan jin ini bagaikan golongan manusia. Iya. Masyarakat jin merasa masyarakat manusia. Jadi kalau misalkan disebut yang jin yang tidak beriman, sebagaimana manusia yang tidak beriman juga kepada Allah. Namun di antara manusia yang tidak beriman juga ada manusia yang golongan yang baik tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, bagaikan orang jin yang seperti ini. Jadi beriman tapi tidak mengerjakan perintah-perintah Allah ya. Bukan beriman, maksudnya orang yang jin yang baik tapi tidak suka keburukan tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Ini adalah golongan dari mereka ya. Kita angkat langsung, cukup lelah. Baik, silakan. Baik, Kang Arif. Ya. Ini peserta kita hampir rata-rata mengalami kerasukan yang cukup ya. Kerasukan yang cukup keras dan tadi yang pertama pun menyerah ya. Artinya belum ada yang sampai saat ini sukses atau berhasil di tempat ini. Pemirsa di rumah, kalau kita lihat memang tempat ini biasa, namun sesungguhnya apabila dirasakan sangat mencekam, baik dari mulai jalan masuk ke komplek ini ya, perumahan ini, sampai dengan kita melihat beberapa rumah atau banyak rumah yang terbengkalai di tempat ini. Jadi bukan hanya sekedar rumahnya ya, jadi lingkungan ini lah. Jadi yang mencekam ini adalah lingkungan semua. Dan banyak cerita di lingkungan ini. Lingkungan ini semua ya. Baik, kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, silakan. Mungkin pemirsa di rumah kalau misalnya pernah menonton sebuah film ya, di mana satu komplek itu haunted atau berhantu semua. Ya. Jadi pada saat kita masuk, kita seakan-akan banyak orang. Namun ternyata di komplek itu semuanya adalah makhluk gaib. Ya. Mungkin seperti itu yang Kang Arif paham. Ya, artinya lebih kurangnya hampir sama ya. Tapi intinya di lokasi ini, di area ini banyak hal-hal yang tidak baik. Tidak baik dan berbeda-beda jenisnya. Dan berbeda-beda jenisnya. Baik, saya akan buka penutup matanya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Saya? Maaf. Mela sedikit saya akan terangkan bahwa dari tadi ya belum ada yang sukses dan berhasil di tempat ini. Satu menyerah dan yang lainnya mengalami kerasukan. Dan kerasukan dari jenis yang berbeda-beda. Salah satunya saya akan terangkan, ada wanita berbaju merah yang tadi Kang Arif sudah sebutkan, yang disebut kuntilanak merah yang memiliki ketangguhan. Ya, itu yang paling mengganggu. Dan ada genderuwo ya di bagian atas tadi katanya yang dirasakan oleh Aiko pada saat mendeteksi tempat ini. Silakan Bang Mancul taruh lilinnya ke belakang dulu. Nih, lilin kita akan taruh di bagian belakang ya. Setelah kita tinggalkan tempat ini, perhatikan saya baik-baik. Setelah kita tinggalkan tempat ini, kamu harus berputar ke kiri. Ya, melawan arah jarum jam 3 kali. Tujuannya supaya kamu terbawa kembali ke ruang dan waktu sebelum tempat ini didirikan. Oke. Baik. Sudah mengerti semua peraturan Uji Nyali? Siap Uji Nyali? Siap. Kang Arif ada yang ingin tambahkan? Cukup. Selamat Uji Nyali. Assalamualaikum. Maaf ya ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya ganggu. Hampura Kak, hampura. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Maaf ganggu. Maaf. Aduh, ya Allah. Di sini tuh gelap banget. Gelap banget. Serem, iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh, itu apa?
Ya Allah. Ya Allah. Saya cuma beruji nyali di sini. Maaf kalau saya ganggu, ya Allah. Itu apa? Selanjutnya, di masih dunia lain. Tuh kan di luar ada suara apa lagi tuh kan? Jahat. Allahu Akbar. Tuh, itu apa itu di situ? Jangan ganggu. Mama. Ya Allah. Ya Allah. Nggak lucu. Oh iya, jangan mati dong. Itu apa tuh? Ya Allah. Ya Rob. Itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Jangan ganggu dong. Hampura kah hampura. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Itu kakak, itu apa? Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Hampura, teteh hampura, ya Allah. Di sebelah sana tadi saya lihat ada Allahu Akbar, mati, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Hampura, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Hampuranya, hampura teteh, hampura. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Kakak jangan ganggu. Jangan ganggu ya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Masih Dunia Lain. Dan saat ini kita sedang menyikapi peserta uji nyali kita. Dan ini menurut kita mungkin agak lumayan tenang ya. Beliau agak lumayan tenang. Kembali lagi kita akan coba berkomunikasi dengan Aiko. Dari di awal, dari tadi cukup ekstrim kalau aku bilang ya. Cukup ekstrim apa yang terjadi, di mana ada gurita besar tadi yang Aiko sempat visualisasikan ya. Namun di setiap, mungkin aku nggak kalau bahas belalainya mungkin ya, apa tangannya gurita itu ada tangan lagi yang mencengkram ya, sehingga akhirnya tadi terangkatlah, sehingga akhirnya tertidur dan bisa terangkat seperti Iya, jadi kayak diangkat, tapi aku sudah berusaha untuk ngelawan tuh biar balik badan, maksudnya badanku nggak karena sakit gitu loh. Baik, pertanyaan saya, terlihatkah bentuk guritanya atau hanya tangan? Enggak, aku benar-benar kayak gelap gitu, tapi cuma kayak tangannya aja gitu loh. Tangannya itu sebesar badannya aku. Luar biasa ya. Artinya bisa jadi di sini adalah merupakan sebuah tempat yang memang kita anggap sebagai salah satu rumah yang memiliki kekuatan cukup tinggi di antara rumah-rumah yang lainnya ya. Dan baik Kang Arif, kita akan coba sikapi pemirsa di rumah. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari sahabat-sahabat kita, dan semoga ini adalah merupakan pertanyaan yang bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa di rumah. Silakan. Ini salah satu pertanyaan di Twitter kita. Kita sudah coba untuk pilihkan. Ya ini dia. Kita sudah dapat dari Adrianos 09 atau Adrian ya. Di sini dia bertanya, bagaimanakah cara menghilangkan setan ya di tubuh manusia. Wah, ini PR, setiap hari kita berusaha untuk menghilangkan bisikan setan ya. Mungkin kembali lagi, setiap hari kita harus berusaha. Mungkin Kang Arif mengerti yang dimaksud tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mendefinisikan dulu setannya. Ya, bagaimana caranya menghilangkan setan. Nah, setan ini adalah sifat yang jauh dari Allah, atau sifat yang mungkar kepada Allah, sifat yang tidak taat kepada Allah, yang sombong, yang takabur. Jadi makna setan ini adalah sifat.
Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimanakah cara menghilangkan sifat yang tidak baik dalam tubuh manusia? Sama seperti pertanyaan bagaimana cara menghilangkan setan di tubuh manusia. Jadi setan ini bukan makhluk gaib ya. Setan ini kembali lagi kita garis bawahi. Sifat Ya, kembali yang lagi selalu berulang-ulang. memberikan was-was dalam dada kita, yang memberikan bisikan-bisikan, ya, sifat yang memberikan bisikan agar kita berbuat yang tidak baik. Nah, jadi untuk menghilangkannya tentu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu saja, menjalankan perintahnya dengan baik, meninggalkan larangan-larangannya. Iya. Nah, itu udah pasti insya Allah akan menghilangkan sifat-sifat yang setan tadi dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang baik, yang soleh, yang taat, yang santun, dan sebagainya. Dan inilah PR buat kita semua sampai kita mungkin meregang nyawa ya. Artinya setan ini akan terus berjanji untuk menggoda kita. Dan kembali lagi mungkin harus digarisbawahi bahwa setan adalah sifat, bukan makhluk gaib ya. Dan sifat itu ada dalam golongan jin dan ada dalam golongan manusia. Luar biasa. Ya, sudah terjawab dan sangat jelas sekali. Dan tidak segan-segan kita akan ulang lagi apabila ada yang bertanya ya. Karena mungkin yang saat ini menyaksikan tidak sama dengan pemirsa yang akan menyaksikan di esok hari ya. Dan sekarang kita akan kembali ke lokasi uji nyali. Silakan. Ya Allah, tuh ada suara itu tuh di sana. Aduh, Mama, jangan ganggu. Aduh, ya Allah, ya jangan ganggu ya. Tuh kan, jangan ganggu. Allahu Akbar, tuh kan di luar ada suara apa lagi tuh kan? Jahat. Allahu Akbar, tuh itu apa itu di situ, Mama? Oh kan mati lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Robbi, ya Allah, ya Allah. Oh, tuh kan mati lilinnya, Mama. Ntar dulu. Oh kan tuh. Bete. Mama. Ya Allah. Tuh kan, tuh suaranya di luar tuh. Iya, apa sih itu? Oh, jangan jahat dong. Hampura Kak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Tuh kan mati lagi. Astagfirullah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuh apalagi tuh kan? Tuh kayak ada yang lari di belah situ tuh. Ih, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, itu apa? Ya Allah. Ya Allah, ya Harobi. Ya Allah. Tuh, kan ada suara lagi tuh kan? Jangan ganggu. Jangan ganggu. Allahu Akbar, tuh kan di belah sana ada suara, di depan juga ada suara. Mama. Jangan ganggu. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Robi, tuh kan di luar kan ada lagi. Tuh belah sana sering suaranya belah sana terus tadi goyang-goyang. Belah situ goyang-goyang pohonnya. Tuh kan di depan ada suara lagi. Ih, ya Allah, jangan mati lagi dong. Ya Allah, ini anginnya kenceng banget sampai mati berapa kali tadi. Allahu Akbar. Ya Allah, tuh belah sana tuh ada suara ribut di situ tuh. Allahu Akbar, jangan mati ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hampura Kak, hampura Teteh. Itu belah sana itu apa? Ih, Allahu Akbar, tuh kan. Ya Allah, itu apa? Ya Allah, ya Robi, jangan ganggu dong. Tuh kan jahat. Ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah, ya Robi, jangan mati dong. Jangan mati. Lilinnya jangan mati tuh. Tuh kan. Tuh.
Allahu Akbar. Itu kan, tuh kan ada suara apa lagi tuh? Ya Allah, jangan ganggu. Aku udah bilang jangan ganggu. Ya Allah, cuman uji nyali doang kok di sini. Astagfir, hampura kak, hampura teta. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robi, tuh kan di luar kan ada lagi. Tuh belah sana nah, sering suaranya belah sana terus tadi goyang-goyang. Belah situ goyang-goyang pohonnya. Tuh kan di depan ada suara lagi. Ih, ya Allah, jangan mati lagi dong. Ya Allah, ini anginnya kenceng banget sampai mati berapa kali tadi. Allahu Akbar. Ya Allah, tuh belah sana tuh ada suara ribut di situ tuh. Allahu Akbar, jangan mati ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hampura kak, hampura teteh. Itu belah sana itu apa? Allahu Akbar, jangan gitu deh. Tuh kan ada suara apa lagi tuh? Mela, saya buka dulu ya helmnya. Ya. Maaf. Ya. Boleh ke posisi belakang? Sini. Ya, balik lagi. Kembali lagi, saya tanya, tenang dulu nafasnya ya. Namanya siapa? Mela. Mela kuliah, sekolah? SMA. Baik, sudah tenang dan sedikit mungkin Mela bisa ceritakan kepada kita apa yang tadi kamu rasakan di tempat ini? Tadi kan lihat ada kuntilanak di situ. Beneran. Posisinya di situ tuh. Tuh di situ sambil kayak ketawa kayak gitu ya. Ih, Allahu Akbar tuh kan. Ya Allah, itu apa? Ya Allah, ya Robi, jangan ganggu dong. Tuh kan jahat. Ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus itu tadi gerak, itunya 2 kali. Bangkunya 2 kali, terus sama itunya goyang-goyang. Bangkunya bergeser ke sana? Bergeser ke sana. Tuh belah sana nah, sering suaranya belah sana terus tadi goyang-goyang. Belah situ goyang-goyang pohonnya. Tuh kan di depan ada suara lagi. Ih. Lalu yang paling mengganggu kamu di penampakan yang di sebelah mana tadi? Suara kayak gitu. Tadi suara di depan sama di belakang sini. Di belakang itu ya? Iya. Jangan ngelamun. Artinya yang paling mengganggu kamu yang itu ya? Iya. Terus tapi tadi jelas banget tadi ada kuntilanak di situ. Kuntilanak di situ ya? Tapi itu nggak ngebuat kamu takut Terus atau kaget. Kaget ya? Kuntilanak ini putih-putih bajunya? Putih tadi. menghilang atau bagaimana? Tadi muncul sampai seperti terbang gitu ya kayak. Terus langsung itu lagi sambil ketawa langsung pergi lagi. Ya, kamu sempat lihat bentuk mukanya? Enggak, gelap gitu kelihatan. Karena rata-rata memang kalau sosok yang bisa dibilang kuntilanak itu dia memang selalu jarang sekali menunjukkan wujud asli dari wajahnya. Kenapa? Dia mempunyai wajah biasanya itu yang buruk. Ya, baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Dan Anda berhasil sampai dengan waktu yang sudah kami tentukan. Dan semoga hal ini menjadi pelajaran buat kita semuanya di rumah ya. Ya, baik, silakan. Salam hormat buat keluarga. Baik, kembali lagi mungkin kuntilanak ini tidak pernah lepas dari setiap uji nyali kita ya. Dan mungkin kita saat ini sudah bersama dengan peserta kita, silakan. Salah satu peserta kita sudah masuk ke dalam lokasi uji nyali. Kamu sudah di lokasi uji nyali ya. Saya akan buka penutup matanya, bisa dengar suara saya? Oke, Saya. Balik badannya dulu, maaf. Baik, Selvia, mungkin saya akan berbicara sedikit dengan Aiko. Kamu bisa dengarkan pembicaraan kita ya. Kuntilanak tidak pernah lepas dari setiap uji nyali ya. Selalu muncul sosok kuntilanak ini. Selalu ada di setiap tempat, dia selalu ada. Tapi berbeda dengan energinya, ada yang lebih kuat energinya, ada yang agresif, ada yang tidak, ada yang jahil, ada yang dia hanya ingin tempatnya di situ. Dan baik, dan ini menjadi pertanyaan di media sosial untuk seluruh pemirsa di rumah. Kok kita tidak bisa lihat ya? Sesungguhnya ada beberapa juga sahabat-sahabat kita yang di rumah bisa lihat. Namun tidak semuanya bisa menyaksikan itu ya. Contohnya salah satunya ada beberapa yang saat saya difoto, tayangan di foto itu ada sedikit penampakan wajah dan banyak dikelilingin penampakan seperti kuntilanak. Tapi nggak semua orang bisa lihat. itu. Ya.
Baik, sudah mengerti semua tadi yang kita bicarakan, bahwa di tempat ini sangat tidak kondusif ya, karena banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Macam-macam. Bang, boleh ditaruh di bagian belakang, maaf. Lilin itu kamu melihat ya, kita taruh di bagian belakang sehingga nanti kamu harus mengambil lilin itu. Namun setelah kita keluar dari tempat ini, kamu harus berputar melawan arah jarum jam. 1, 2, Ya. Ya, sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali muter. 3 kali muter. Setelah itu kamu ambil lilinnya. Tujuannya sehingga kamu melawan waktu atau melawan arus sehingga kamu sampai di mana di tempat pada saat kamu bangunan ini didirikan. Baik, sudah mengerti semua peraturan Cinyali? Aiko cukup? Ya. Ya, selamat Cinyali. Assalamualaikum. Maaf bila kedatangan saya di sini. Saya cuma hanya ingin menguji keberanian saya di sini. Saya tidak mengganggu ataupun segala apapun yang saya ini di sini. Pokoknya menguji nyali saya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maaf ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Bismillah. Maaf ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, apa itu? Selanjutnya, di masih dunia lain. Astagfirullahaladzim. Jangan marah ya. Iya, saya juga tahu. Itu di arah sana tuh ada suara. Suara apa nggak tahu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Maaf. Maaf. Ya Allah. Di sini apa namanya? Hawanya agak terlalu beda dari yang tadi. Allahu Akbar. Ya Allah, maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Apa itu? Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar.
Saya dengar suara saya di dalam sana. Ya, saya harus menyentuh kamu. Ya, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya dengar suara saya di dalam sana. Boleh hadir Kang Arif bersama kita? Silakan. Baik, Kang Arif. Ya. Kita coba untuk kita bisa lanjutkan ya. Kalau Kang Arif lihat saat ini dari sisi wanita, Iya. kita akan coba untuk ambil dulu, ya, karena bisa membahayakan dia. Sesuatu, ya. Ya. Baik, tenang. Kalau dilihat ini terus menangis ya, terus menangis dan dari tadi kita terganggu dengan jenis kuntilanak apa ya? Ini bukan yang merah. Bukan yang merah ini ya. Kamu dari tempat ini, dari pohon-pohon itu, banyak orang yang takut melihat kuntilanak. Apakah kamu dari jenis seperti itu yang disebutkan orang banyak itu? Kamu tidak? Dia sakit hati. Sakit hati ya. Tarik sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya sama dia. Bisakah kita percaya kalimat-kalimat dari jenis kuntilanak ini untuk kita ajak komunikasi? Jangan dulu. Jangan ya. Nanti kita coba tanya dari jenisnya dia aja dari sisi lain ya. Banyak teman-teman kamu yang ada di sini? Kamu suka bermain dengan anak-anak kecil? Suka bermain. Tajam sekali matanya, bisa dilihat ya. Dulu banyak sekali yang tinggal di tempat ini. Ya. Kamu sering ganggu mereka. Kamu bertempat di jalanan ya. Di jalanan, ada jalanan di sini yang baru dibuat. Ya. Ada yang kecelakaan di jalanan itu. Banyak mitosnya sering terjadi kecelakaan di jalanan itu. Kamu sering menampakkan diri di jalanan itu. Kamu sering ikut kepada mobil yang lewat. Kamu sering numpang di motor-motor yang lewat. Kamu sering membonceng mereka. Sehingga akhirnya mereka terkena kecelakaan. Sendiri atau kamu sering melakukan itu dengan ada tugas, ada yang disuruh oleh siapa? Dia sakit hati. Baik, Kenapa sakit hatinya kenapa? Karena gede nggak diapain kamu? baik kita coba untuk Oh, siapa yang datang ke sini sama saya akan matiin. akan dimatiin. Baik, ini perkataan dari jenis kuntilanak ya. Nah, ya kita akan coba untuk kasihkan dulu. Kita masih belum bisa kawan nalar lebih jauh lagi. Ya, kamu sakit hati. Siapa yang nyakitin kamu sebelumnya? Ayo jelema. Ayo. Banyak yang Ayo nyeri hati. Iya, sakit. harusnya kamu dendam. Ayo terhadap. Harusnya kamu dendam sama orang. Ayo ikhlas. Lalu berapa banyak yang sudah kamu celakakan di jalanan? Kamu tidak menyesal menyalahkan mereka? Kamu tidak menyesal menyalahkan mereka? Kamu tidak takut sama? Seharusnya orang-orang itu kan tidak bersalah. Ada yang pergi tujuannya untuk mencari nafkah, mungkin lewat jalanan sini. Pernah kamu bertemu dengan yang tempat ini dekat dengan laut? Tempat ini dekat dengan laut. Pernah kamu bermasalah dengan ada yang ada di lautan? Pernah kamu bermasalah dengan ada yang di lautan? Apa yang menyebabkan? Ya,
sebenarnya di sini kalau kita sikati bahwa jenis-jenis mereka memang punya iri, sirik, dengki, hasad, sombong. Iya. Maka disebut sakit hati, hatinya memang sakit sebenarnya. Karena yang sakit hati ya hatinya berpenyakit. Berpenyakit ya. Iri, sirik, dengki, hasad, sombong, dia segala macam. Belatungan, nanahan, jenis sebenarnya. Dan mereka piara sebenarnya sakit hati itu ya. Sakit hati. Ya, dia kembali marah, kita pancing emosinya mungkin. Sebenarnya sakit hati kalau orang-orang kita berusaha untuk menghilangkan. Tapi kalau sakit hati dari jenis mereka akan tetap dipiara. Kalau tidak ada yang menyampaikan ya nggak akan bisa dia. Tidak akan bisa ya. Ya, bisa kita perhatikan matanya ya. Ini paling saya tidak paling kurang asik pada saat berhadapan dengan yang seperti ini. Mungkin Kang Arif bisa kita kembalikan. Bangun. Siapa tadi namanya? Apa? Sylvia. Ya. Sylvia bisa dengar suara saya? Dirapikan dulu, maaf. Mari rapikan. Ada rambut yang terkeluar tadi. Ya. Baik. Sylvia bisa dengar suara saya? Kita coba berdiri ya. Kita kembali ke posisi tengah. Kang Arif. Ya. Kembali lagi masalah sakit hati. Ada hal yang harus kita dengarkan. Banyak sekali juga masukan dari sahabat-sahabat masih dunia lain di Twitter kita ya, luar biasa ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya, Sylvia ya. Iya, Sylvia. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Salam hormat buat keluarga. Silakan. Iya. Terima kasih. Baik, kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Silakan. Baik, Kang Arif. Kita akan coba langsung berkomunikasi dengan sahabat kita. Kamu sudah masuk di lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Iya. Ya, saya akan buka penutup matanya ya. Iya. Ya. Tutup dulu matanya. Maaf. Baik, kamu saya sediakan lilin di bagian belakang. Kamu harus mengambil lilin di bagian belakang. Setelah saya dan Kang Arif keluar dari tempat ini, kamu beruji nyali, kamu harus berputar melawan arah jarum jam ke kiri sebanyak 3 kali. 3 kali. Setelah itu kamu boleh ambil lilinnya, ya. Maju sedikit, dan kamu tidak boleh melewati garis yang sudah kami sediakan. Tidak boleh terdiam terlalu lama. Kang Arif, ada yang ditambahkan? Cukup ya. Baik, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Siap uji nyali. Siap. Selamat beruji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli gaib, ya ahli gaib. Ampunten abdi tengah ganggu di dia. Ampunten ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Jangan ganggu ya, jangan ganggu. Saya di sini cuma numpang tempatnya aja ya, jangan mengganggu. Assalamualaikum. 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 Ada suara, nggak tahu itu suara apa ya. Sak katanya. Nggak tahu itu. Adanya di atas tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Ya, jangan mengganggu ya. Saya juga nggak mengganggu di sini. Jadi kita masing-masing aja, ya. Ya, di sini sangat gelap sekali ya. Kayaknya udah lama banget ini kondisi rumahnya nggak keisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan mengganggu ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada suara di sini nih, di arah sini ada suara. Nggak tahu suara apa.
Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan mengganggu ya. Kita masing-masing aja di sini. Kita santai aja. Saya juga nggak mengganggu kalian kok. Jangan mengganggu. Saya cuma di sini cuma beruji nyali doang. Jadi jangan mengganggu ya. Kita masing-masing aja. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada bayangan? Nggak tahu bayangan apa, nggak jelas ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Sana tuh. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan mengganggu ya. Kita di sini sama. Jadi saya juga tidak mengganggu di sini. Astagfirullahaladzim. Jangan mengganggu ya. Itu di atas tuh ada apa nggak tahu ya. Di sana. Tolong jangan mengganggu saya. Di sini sama aja, saya juga tidak mengganggu Anda. Saya cuma di sini cuma beruji nyali aja, ya. Tolong ininya, tolong perhatiannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan marah ya. Iya, saya juga tahu. Itu di arah sana tuh ada suara. Suara apa nggak tahu, kayak ini, kayak apa, kayak garpu atau sendok dilempar-lempar. Aduh, anginnya gede banget. Lilinnya hampir lagi, bentar lagi. Suara banyaknya di sini. Suara-suara, nggak tahu suara apa ya. Jangan mengganggu di sini ya. Tuh ada yang apa itu? Ini yang nyala, nggak tahu. Ya, balik badannya. Maaf ya. Baik, kembali lagi saya tanya, nama kamu siapa? Iqmal. Iqmal, nama Ya. panjangnya? Iqmal Nikmatullah. Cukup tenang Iqmal ya, luar biasa. Iqmal, tadi sempat kamu beberapa kali melihat ke posisi luar. Ini di sini banyak. Tapi ada satu hal kamu tidak ada takutnya, bahasanya kamu malah melihat dan mencari tahu seakan-akan apa sih, ada apa? Ada yang kamu lihat? Jadi penasaran aja. Di sini Ya, kayak dari sini aja, dari sini ceritanya, maaf. Iya, di sini ada sesosok kuntilanak ya. Kembali lagi di posisi situ ya. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan marah ya. Iya, saya juga tahu. Itu di arah sana tuh ada suara. Suara apa nggak tahu. Putih-putih? Iya, putih. Rambut panjang Iya, ya? rambut panjang. Dan ini sosok ini sebenarnya sudah banyak yang melihat sebelum kamu juga. Dan dari awal juga saya sudah menceritakan ya bahwa pembuktiannya ya. Dan dibuktikan oleh peserta-peserta kita ya. Dan sekali lagi, selain dari sisi jendela sebelah sana, ada lagi tempat lain? Ini di pohon-pohon ini nih. Jadi saya juga tidak mengganggu di sini. Astagfirullahaladzim, jangan mengganggu ya. Itu di atas tuh ada apa nggak tahu ya. Di sana, tolong jangan mengganggu saya. Ya. Dari sebelah kanan atau apa? Nah, di sini nih. Di sini? Iya. Di sini ada yang ketok-ketok gitu di sini. Baik, saya ulangi ya. Iya. Ketok-ketok kalau misalnya dalam keadaan rata, berarti gitu kita memang harus waspadai. Iya. Tadi ketok-ketoknya rata gitu ya? Iya. Atau Dung gitu. berulang-ulang? Iya, berulang-ulang. Ya, baik. Setelah kamu ikut uji nyali, selain kuntilanak tadi, akhirnya kamu bisa melihat dengan mata kamu, kepala kamu sendiri. Ada sesuatu yang akhirnya menurut kamu, wah saya harus menyerah atau apa? Enggak sih. Tidak ya? Gitu ya. Atau Soalnya- sebaliknya, oh saya yakin akhirnya makhluk-makhluk gaib itu memang ada. Iya. Kamu yakin ya? Iya, yakin. Udah yakin sekarang. Baik, terima kasih sudah bersama kami dan semoga banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Salam hormat buat keluarga. Iya. Ya, silakan. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan kembali lagi pemirsa di rumah, tempat ini adalah merupakan salah satu rumah di antara sekian banyak rumah di komplek ini. Kembali lagi saya bilang ini adalah komplek atau perumahan yang ditinggalkan. Bayangkan
satu komplek meninggalkan semua rumahnya, ya. Artinya berapa banyak kerugian yang ditimbulkan ya, hanya karena akhirnya tidak nyaman dan mengalami gangguan-gangguan gaib. Sedikit saya ingin berdialog dengan Aiko dan Kang Arif. Aiko, ini luar biasa ya. Artinya kalau misalnya digoda satu ya sudahlah, tapi ini digoda satu komplek atau satu tempat. Kalau misalnya Aiko memiliki salah satu rumah di tempat ini, apa Aiko akan pergi juga sama seperti dengan yang lainnya? Kalau misalnya masih ada beberapa penghuni, mungkin ya saya akan tetap tinggal Bertahan, di sini. Tapi kalau misalnya dengan lingkungannya seluas ini ya, Li, kita tinggalkan di sini kan seperti tidak ada kehidupan, tidak ada kenyamanan. Betul, tidak ada Nah, sementara mereka bagi aku itu hanya sugesti. Jadi kan sugesti yang hanya berbentuk sedikit jadi diperbesar. Jadi akhirnya mereka merasa tidak nyaman karena mungkin dari mulut ke mulut. Ya, sedikit Aiko, berarti kita bisa garis bawahi bahwa yang penduduk sini lebih kalah dengan keberadaan makhluk gaib. Iya, kita jangan sampai merasa kalah. Iya. Baik Kang Arif, kembali lagi tadi sudah kita tegaskan dan berulang-ulang kita tegaskan bahwa syaitan bukan makhluk, tapi sifat. Betul. Dan dari mulai mata kita terbuka sampai dengan tidur, bahkan pada saat tidur pun kita akan terus digoda oleh syaitan. Betul. Mungkin Kang Arif bisa mengulas balik bagaimana sih kita tetap harus bertahan dalam menghadapi bisikan-bisikan setan atau sifat-sifat setan ini. Ya, setan juga bisa menjadikan sebuah ujian bagi kita manusia. Maka dengan adanya setan, kita mau nggak mau harus berserah diri kepada Allah, kan gitu ya. Artinya dari sisi iman harus lebih naik lagi imannya, tentu dengan gangguan setan tadi. Dari ujian kita harus tetap naik ya. Ya kan? Artinya setan dari sisi sudut pandang tertentu dibutuhkan oleh manusia untuk meningkatkan imannya. Iman, luar biasa. Jadi intinya kita nggak perlu takut sama setan, tapi takutlah yang menciptakan setan, atau yang memang takutlah kepada Allah. Maka kalau siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan berkhidmat kepadanya. Artinya tidak ada yang sia-sia diciptakan di atas muka bumi ini. Ya. Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Saatnya kami untuk undur diri. Aiko dan Kang Arif dan saya Ali Zainal. Insya Allah kita akan ketemu lagi di masih dunia lain yang lainnya. Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.